Satu, saatnya antum tanya Ustaz. Kedua, ta'assub. Ta'assub itu adalah sesuatu hal yang memang perkara yang berbeda mungkin dari sisi pembahasan taklid ya. Karena asobiyah itu seseorang yang terlalu mencintai seseorang sehingga matanya menjadi tertutup untuk tidak menerima sesuatu apapun kecuali dari orang yang dia asobiyah dengannya. Dan perkara inilah perkara yang tercela di dalam agama kita. Ya, waktu itu Rasulullah SAW mendengar ada orang-orang Ansar mengatakan ya Ansar. Ya. Orang-orang Muhajirin mengatakan ya Muhajirin. Ya. Ini kalimat Ansar dan kalimat Muhajirin adalah dua kalimat yang syar'i. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan orang-orang Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dari kalimatnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inilah manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul, kelompok Muhajirin wal Ansar. Tapi ketika ini adalah kelompok yang dibanggakan, dipanggil seakan-akan kelompok kami paling baik dan lain sebagainya, ditegur oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu, kalau dia taklid dengan pembahasan yang bahasa ulama usul tadi, tidak ada masalah dia taklid dengan hal yang saya sebutkan tadi ya. Bukan taklid mengikuti membabi buta tanpa perlu memandang dalil dan sebagainya. Tapi ketidakmampuan dia untuk mencari sebuah hukum dari Al-Quran dan Sunnah sehingga dia mengikuti orang yang dia percaya. Tetapi ya tidak boleh ada seseorang itu asobiyah, fanatik buta kepada orang gurunya ataukah semisalnya. Bisa saja hari ini dia mengambil ucapan gurunya, besok dia tinggalkan ucapan gurunya, dia ambil ucapan seorang pun orang yang lainnya. Demikian harus seorang penuntut ilmu berjalan dengannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah, beliau inilah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Ya, dan masalah-masalah besar diajak bermusyawarah oleh para sahabat. Tetapi suatu hari beliau mengirim surat ke saudaranya di Mekah oleh seorang wanita. Ya, mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengambil surat tersebut. Kemudian singkat cerita Allah menegur Hatib bin Abi Balta'ah dari langit ketujuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah kau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai penolong di antara kalian. Ditegur oleh Allah. Syekh Albani mengatakan bahwasannya sehebat apapun seseorang, semulia apapun seseorang, dia bisa salah, dia bisa benar, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Syekh Albani, tidak boleh seseorang itu fanatik asobiyah kepada siapapun dari manusia kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hal. Diternukilkan dari Al-Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak pernah wala na'lam ahadan. Saya tidak mengetahui seorang pun yang terkumpul semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Tidak ada yang terkumpul hadis Nabi. Bisa saja dia mengetahui, bisa saja dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, selama dia adalah seorang ustadz Ahlus Sunnah, sebagai seorang dai Ahlus Sunnah dan lain sebagainya, ya bisa saja ucapannya ini yang benar, bisa saja ucapan ini yang lebih benar. Ya, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang kita nggak ada kemampuan, kita cuma kenal dengan ustadz ini. Dengan ustadz ini kita nggak ada nomor teleponnya, kita juga nggak pernah ininya, nggak pernah itunya. Ya sudah, ya saya tanya dengan orang yang saya percaya, yang saya ketemuin. Ya udah, saya nggak ngerti bahas dalilnya kayak gini, nggak ngerti saya bahas dalil kayak gini kan. Tetapi tetap bersama dengan itu kita terus menggali, belajar, ya supaya ya kita bisa istilahnya kalau untuk menjadi mujtahid, kalau model umur kita sudah seperti ini, ilmu kita punya kayaknya jauh nggak mungkin. Tapi tetap kita berada di muqallid dari sisi pembahasan pembahasan ulama usul fikih tadi. Makanya sebagian para ulama mereka mengatakan Bukhari itu muqallid kepada Imam Syafi'i, karena mereka punya istilah ketika seorang alim yang dia intima menyandarkan dirinya kepada sebuah madhab, maka dia disebutkan dengan muqallid kepada madhab tersebut. Tapi jangan kita fahami dengan muqallid yang pertama tadi yang dicela oleh Rasulullah dalam orang-orang yang dia mengikuti semua apa yang diucapkan oleh manusia. Tapi di sini adalah mereka mengikuti para imam yang sangat jelas dan yang sangat jelas mereka memiliki dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah.